siap untuk dijual oleh produsen ke berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Adapun hukum penawaran yaitu ketika harga naik, maka barang yang ditawarkan akan meningkat, dan ketika harga turun, maka barang yang ditawarkan akan menurun. Contoh sederhananya yaitu jika harga jeruk 1 kilo naik dari 10.000 menjadi 15.000, maka petani cenderung akan menawarkan lebih banyak jeruk ke pasar karena potensi keuntungannya yang meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi supply atau penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Jika harga barang turun, maka jumlah penawaran akan ikut turun. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Ketika harga satu barang naik, maka produsen bisa mengalihkan sumber dayanya untuk memproduksi barang tersebut, sehingga penawaran pada barang yang terkait akan ikut menurun. Ketiga, biaya produksi. Jika biaya produksi naik, maka harga barang juga akan ikut naik, sehingga jumlah penawaran akan berkurang. Yang keempat, tingkat teknologi. Semakin tinggi tingkat teknologi, maka akan semakin besar pula jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Yang kelima, jumlah produsen. Semakin banyak jumlah produsen, maka akan semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Yang keenam, kebijakan pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu pajak dan subsidi. Untuk pajak, jika pajak naik, biaya akan naik, tetapi laba akan turun dan penawaran akan berkurang. Dan untuk subsidi, jika subsidi naik, tetapi biaya akan turun, laba akan naik dan penawaran akan bertambah. Yang ketujuh, faktor alam. Pengaruh alam ini mempengaruhi untuk produk pertanian dan perikanan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kurva supply. Nah, bagaimana itu kurva supply? Kurva supply itu dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, di sini terdapat harga dan kuantitas. Nah, apa perbedaan kurva supply dan kurva demand? Jika kurva supply dari kiri bawah ke kanan atas, maka kurva demand dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, faktor ini dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pergeseran dan pergerakan kurva supply. Harga, kuantitas, supply. Nah, jika titik A ke titik B, ini bisa disebut sebagai pergerakan. Tapi jika pergeseran, titik A, B, C. Nah, ini adalah pergerakan kurva supply dan ini adalah pergeseran kurva supply. Nah, pergerakan kurva supply ini dipengaruhi oleh barang itu sendiri, harga barang itu sendiri. Sedangkan pergeseran kurva supply ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang diantaranya ini dipengaruhi oleh faktor yang bukan harga barang itu sendiri. Contohnya seperti pajak menambah, harga biaya produksi itu lebih tinggi, dan lain-lain sebagainya.